Hai Sosius, akhir-akhir ini masyarakat Indonesia lagi dibikin pusing nih sama pemerintah, mulai dari kenaikan UKT, pemotongan gaji akibat tapera, dan RUU penyiaran yang kontroversial. Kebijakan yang lebih banyak merugikan rakyat itu bikin kita bertanya-tanya, kebijakan ini sebenarnya buat siapa sih? Oke, jadi kebijakan-kebijakan yang membingungkan itu bikin kita jadi kesal. Sebenarnya pemerintah ini melibatkan siapa sih untuk membuat kebijakan ini? Hal ini bisa dikritik melalui teori communicative action-nya Jürgen Habermas, seorang filsuf asal Jerman. Melalui teori ini, Habermas menekankan mutual understanding untuk menghasilkan suatu rancangan dan mengkoordinasikan suatu tindakan. Nah, untuk memahami teori ini, kita harus tahu dulu pembagian tipe hubungan manusia menurut Habermas. Pertama, hubungan dengan dunia objektif atau subjek dan objek. Misalnya, manusia dengan benda. Benda dikendalikan oleh manusia. Pisau digunakan untuk memotong sayuran. Kalaupun melukai kita, itu bergantung dengan cara kita memakainya. Kedua, hubungan dengan dunia sosial yang didasari norma atau subjek dan subjek. Dalam hubungan antar manusia, tidak semua hal bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri, misalnya perasaan orang lain. Jadi, di hubungan ini ditekankan untuk berempati dalam memahami subjek. Ketiga, hubungan dengan dunia subjektif atau subjektif dan itself. Kebalikan dari yang tadi, hubungan ini sepenuhnya berada dalam kendali kita. Kalau kita mau sedih, marah, setuju, ataupun protes, semuanya dikomunikasikan dalam diri kita sendiri. Oke, sampai sini paham ya? Dari 3 hubungan manusia itu, Habermas membagi juga 3 kelompok keilmuan. Menurutnya, semua ilmu itu ada kepentingannya. Sehingga untuk menyelesaikan sebuah masalah, ketiga ilmu ini harus diterapkan secara seimbang. Pertama, realitas ilmu empiris analitis yang berarti bisa diakses oleh akal dan panca indera. Ilmu ini sifatnya objektif dan digunakan untuk kepentingan teknis. Misalnya, untuk mendirikan jembatan, kita nggak perlu meminta persetujuan pohon apakah dia bersedia kalau bagian tubuhnya mau dijadikan jembatan. Tapi kita tahu kalau jembatan itu pasti dimanfaatkan untuk menyeberang. Jadi, menyeberang adalah kepentingan teknis. Kedua, realitas ilmu historis hermeneutis, yakni pemahaman pribadi dan sifatnya subjektif. Misalnya, kita tahu kalau kita harus menyeberang sungai pakai jembatan. Menyeberangnya untuk apa? Mungkin misalnya kamu mau berangkat sekolah, jadi bisa lebih cepat kalau pakai jembatan. Dari sana, kamu memahami diri sendiri bahwa kamu perlu menghemat waktu untuk pergi ke sekolah. Nah, ilmu ini bisa dipakai untuk memahami orang lain. Misalnya, mereka perlu menyeberangi jembatan juga, entah pergi ke pasar, ke perpustakaan, atau tempat-tempat lain di seberang sungai. Jadi, kepentingan ilmu ini bersifat intersubjektif, yakni bisa dipakai untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Lanjut, ada realitas ilmu sosial kritis yang sifatnya intersubjektif. Ini adalah kelanjutan dari ilmu sebelumnya. Kamu sudah paham kalau kamu perlu membangun jembatan. Kamu juga paham kalau orang lain memiliki kepentingan yang sama untuk menyeberangi sungai. Maka, dari pemahaman satu sama lain itu, ada kepentingan emansipatif. Kamu memahami kalau perlu ada jembatan di desa itu untuk masyarakatnya bisa hidup lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Oke, jadi kamu sudah paham ya harus bangun jembatan. Bahannya dari apa? Dari kayu? Dari beton? Kamu tinggal memilih, karena benda atau alam itu nggak akan bilang apa-apa. Tapi karena kamu tahu ini melibatkan banyak orang, kamu harus berkomunikasi dengan orang lain. Setelah berunding, rupanya jembatannya dibuat dari beton, supaya lebih kuat. Maka masalah pun terselesaikan. Oke, balik lagi ke kebijakan pemerintah yang super ruwet ini. Perlu diingat ya, kalau manusia itu subjek, bukan objek. Kita bisa bereaksi marah, sedih, atau perasaan lain jika ada sesuatu terjadi pada diri kita. Jadi, wajar kalau kita bereaksi atas kebijakan pemerintah. Mau itu setuju atau tidak setuju, marah atau kecewa, itu hak kita sebagai subjek atau manusia. Tapi berhubung banyak yang gak setuju, bisa dilihat kalau kebijakan-kebijakan yang telah dibuat ini ternyata lebih banyak merugikan kita. Pemerintah nggak melihat kita atau rakyat ini sebagai subjek, melainkan objek.
sehingga mutual understanding-nya nggak bisa terwujud. Kalau melihat 3 hubungan antar manusia dan 3 kelompok ilmu itu, kita bisa tahu kalau semuanya harus seimbang dilakukan. Kita paham bahwa selain pemanfaatan alam atau benda, kita juga berinteraksi dengan orang lain. Nah, makanya Habermas menekankan pentingnya komunikasi untuk menghasilkan suatu rancangan dan melakukan tindakan, bukannya tiba-tiba menurunkan usia untuk aturan kepala daerah. Sekian video hari ini, aku Lisa dari Sosiologi Perspektif. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe.